bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di dalam doa kekuatanku channel pada hari ini, Rabu 12 Oktober 2022. Renungan kita hari ini dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Claudia Perer dari komunitas Magnificat Perer Yogyakarta dengan tema menuai kebaikan. Tema ini terinspirasi dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai 46. Doa akan dibawakan oleh Suster Maria Anuncia Perer dari komunitas Nuemuti Kefa TTU. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, mari kita menyiapkan hati untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih atas segala rahmat dan berkat-Mu yang boleh kami alami dalam kehidupan kami setiap hari. Bukalah mata hati kami pada sabda-Mu yang menyejukkan. Berilah kami keberanian untuk berani melihat sekitar kami, agar kami pun semakin peka untuk membalas cinta-Mu bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai 46. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi
ingu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabat yang dikasihi Tuhan, tema permenungan kita hari ini menuai kebaikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, penggalan lirik lagu yang tadi dinyanyikan tentu tidak terdengar asing di telinga kita. Hidup hanya sebatas meneguk air. Proses meneguk air adalah proses yang singkat. Begitulah hidup ingin dianalogikan. Jika direnungkan, lagu tersebut mengajak kita untuk mensyukuri hidup yang sekali ini. Apa yang menjadi tujuan dan harapan adalah hidup ini harus menjadi berkat. Menjadi berkat artinya kehadiran kita di sekitar mampu membawa dampak yang baik bagi siapapun dan apapun yang kita jumpai. Lantas, apakah selama ini hidupku sudah menjadi berkat bagi orang lain? Sabda Yesus dalam Injil hari ini mengajak kita untuk menuai apa itu kebaikan. Dalam Injil dikisahkan, Yesus mengecam keras orang Farisi dan ahli Taurat karena telah mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Orang yang menanam kebaikan, ia akan menuai sukacita. Sebaliknya, orang yang menanam iri hati dan kesombongan, ia akan menuai penderitaan. Dalam bacaan pertama, Paulus menegaskan bahwa hanya hidup yang mengikuti Roh yang bisa membawa hidup kepada Allah. Kebaikan itu telah dijelaskan secara terang-terangan oleh Paulus, yakni buah-buah roh itu kasih, sukacita,
dan damai sejahtera. Kita sebagai orang Kristiani telah dipanggil oleh Kristus, maka hendaknya kita mampu menuai kebaikan dari apa yang telah ditegaskan oleh Paulus. Menuai kebaikan artinya menyadari kehadiran kita, tidak sekedar menyadari, namun sejauh mana berguna dan bermanfaatnya kehadiranku selama ini. Marilah kita mohonkan kekuatan agar kesempatan dalam hidup ini kita dimampukan untuk mengikuti keinginan Roh, sehingga akhirnya kita mampu menjadi saksi untuk menanam dan menabur kebaikan. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan sejenak kita merenungkannya, marilah kita bersatu hati memanjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi orang-orang kecil yang kehilangan dalam hidup mereka, ya Bapa, semoga Engkau hadir di tengah-tengah mereka, memberikan mereka harapan dalam diri masing-masing orang yang ada di sekitar mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit di mana saja mereka berada, terkhususnya mereka yang meminta bantuan doa dari kita, maupun yang kita janjikan doa untuk mereka. Semoga dengan kuat kuasa Tuhan, mereka boleh mengalami kesembuhan pada waktunya, sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan sendiri kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga muda yang mengalami percecokan dalam hidup berumah tangga, semoga Tuhan boleh memberikan mereka jalan keluar yang terbaik dengan jalan damai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama kami di dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.